Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi di KPK Sironimus. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik kita Lexio Divina ya. Malam hari ini kita akan masuk pada sesi yang ketiga, yaitu membaca cerita Alkitab. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto Marsudi. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Akan dibawakan oleh Pak Edi. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau boleh antar kami untuk berkumpul tempat ini baik secara offline maupun online untuk lebih mengkaji lebih dalam, mengetahui lebih mendetail apa yang Engkau maksudkan dalam kisah-kisah yang kami terima dalam kitab suci dengan metode Lexio Divina. Kami serahkan itu Tuhan, agar kami Engkau buka pikirannya sehingga dapat mengerti dengan lebih baik lagi. Sehingga kami semakin lebih mengenal Engkau dan lebih mengetahui apakah Tuhan. Ya Tuhan, ini juga teman-teman kami yang belum hadir saat ini, sehingga mereka bisa bergabung bersama kami, belajar bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, Seperti pada sekarang selalu dan sepanjang sekarang. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Baik, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak dan saudara-saudara semua. Di pertemuan yang lalu kan kita sudah lihat jenis-jenis sastra yang ada di dalam Alkitab, puisi, kemudian Amsal, ada hukum, dan kemudian yang paling banyak kita temukan di dalam Alkitab ternyata jenis sastra yang berupa cerita. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita bisa katakan lebih dari separuh Alkitab itu isinya cerita. Jadi kalau tahu bagaimana cara membaca cerita, maka ya minimal kita bisa baca separuh Alkitab. Nah, kemudian kita akan lihat lebih dulu hal-hal umum yang menyangkut cerita dan membaca cerita. Ya. Yang sudah kita lihat juga di pertemuan yang lalu, kalau membedakan ini cerita atau puisi, perhatikan saja, setiap cerita pasti ada tokoh-tokohnya. Setiap cerita pasti ada alur ceritanya. Dan juga ada setting tempat dan waktu. Selalu. Nah, kemudian pada umumnya kita tahu bagaimana membaca cerita. Kalau membaca novel atau membaca cerpen atau mendengarkan cerita, maka yang terjadi adalah ketika membaca, mata saya melihat tulisan, atau ketika mendengar, saya mendengar cerita, habis itu kepala saya, pikiran saya membuat teater. Membuat teater dan menampilkan apa yang ada di dalam cerita yang saya baca atau saya dengar. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Ketika teater di pikiran itu sedang main, ya hati kita ikut terlibat di dalamnya. Maka kemudian orang bisa mengatakan kalau orang mendengar cerita itu bukan hanya imajinasinya yang bermain, berfungsi, tetapi juga hatinya. Pernah nonton film apa yang bikin nangis? Nonton film yang bikin nangis. Ratapan Anak Tiri. Film tahun kapan? Film The Perhatikan Passion. ketika nonton film dan kemudian kita bisa nangis. Ada nggak yang kemudian menegur? Itu kan cuma film, ngapain kamu nangis?
Pernah baca novel sampai nangis? Enggak ada yang juga akan menegur, cuma novel aja kok nangis. Nggak bisa. Kalau orang sampai mengatakan itu cuma film, itu cuma novel, ngapain membuat kamu nangis? Itu tanda orang yang ngomong itu nggak ngerti bagaimana membaca atau menikmati film. Kalau orang memang menikmati dan membaca, dan kemudian memang tahu bagaimana cara menikmatinya, biasa saja orang kemudian menangis. Kapan orang nonton film, baca cerita sampai nangis? Yang membuat nangis apa biasanya? Jangan bilang pas di bioskop sendal saya hilang. Apa yang bikin nangis? Terbawa dalam perasaan. Ya, ingat aja ketika tokoh protagonis, tokoh utamanya mendapatkan perlakuan buruk dari ini tokoh antagonis. Oh, kalau yang dalam hal ini film-film India kan menggambarkannya dengan sangat apa ya? Sangat memilukan sehingga penonton pasti akan tergerak betul untuk menangis ketika menggambarkan peran protagonis dianiaya, disakiti oleh tokoh antagonisnya. Dan kemudian ingat lagi, ketika tokoh protagonis sudah menang, tokoh antagonis kalah. Ya, itu biasanya film sudah mau selesai, ya. Novel sudah mau berakhir. Di situ kemudian orang merasakan senang. Itu ketika kita melibatkan diri di dalam cerita. Terus habis itu, orang bisa terkesan, orang bisa terpesona dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, baik yang ada di novel atau yang ada di film. Nah, Bapak Ibu silakan mengingat juga kekuatan atau kemampuan untuk berimajinasi. Yang angkatan Bapak Ibu ada yang dulu dengar sandiwara radio kan ya? Yang angkatan itu ketika mendengar sandiwara radio, lalu ketika sandiwara itu difilmkan, banyak yang kecewa kan? Karena yang ada di film tidak bisa mewakili apa yang ada di imajinasi. Itu film tahun berapa? 80-an atau 90-an. Yang teknologi filmnya masih ketinggalan. Bapak Ibu baca novel dulu ya, Narnia atau Lord of the Rings. Habis itu nonton filmnya. Ada yang berbeda? Ada yang kecewa? Kalau langsung nonton filmnya enggak masalah. Tapi kalau sudah baca novelnya, kemudian baru nonton filmnya, ya akan ada kekecewaan. Kenapa? Film yang ternyata teknologinya sudah modern pun tidak bisa menggambarkan apa yang ada di imajinasi saya. Itu kekuatan cerita itu seperti itu. Nah, kemudian kalau orang membaca cerita, tunggu dulu. Cerita itu disampaikan untuk apa? Kenapa orang buat cerita? Nomor satu, cerita itu disampaikan untuk menghibur. Dari anak kecil sampai orang yang usia lanjut, senang baca cerita. Senang mendengar cerita. Masih suka menceritakan orang lain apa enggak? Nah, itu kan juga tanda. Bapak Ibu kalau sedang ngobrol itu bisa kan ya tiba-tiba geser menceritakan orang lain gitu kan ya. Ada yang ngobrol itu diskusi artikel atau makalah atau esai yang baru saja muncul. Enggak. Pembicaraan yang kita lakukan sehari-hari banyak yang sebenarnya merupakan ini cerita. Nah, cerita itu menjadi salah satu apa menyebutnya cara menyampaikan sesuatu dengan cara yang mudah, bukan hanya kepada otak tapi juga kepada hati. Jadi cerita selain digunakan untuk menghibur, juga digunakan untuk menyampaikan pesan. Bisa digunakan untuk menyampaikan ini pengajaran. Nah, sekarang untuk beberapa contoh ya. Silahkan ke kitab 2 Samuel bab 11.
2 Samuel bab 11 tahu cerita ini kan ya? Daud dengan Batsheba. Sebelum baca cerita ini, pertanyaan dulu. Daud itu istrinya sudah ada berapa? Sekarang enggak. Silahkan ke 2 Samuel bab 3 dari ayat 2 sampai ayat 5. Ingat aja, Daud itu punya 6 anak sulung. Dua Samuel bab 3, lihat ayat 2 sampai 5. Bisa diperiksa di situ, istri-istri Daud. Ini istri pertama nggak disebut di sini ya. Istri pertamanya belum nggak disebut. Ini daftar anak Daud ya. Yang sulung namanya Amnon atau anak dari Ahinoam. Perhatikan Ahinoamnya, perempuan Israel. Yang kedua itu nama anaknya Kileab, anak dari Abigail. Yang ketiga nama anaknya Absalom. Dia adalah anak dari Maaka. Yang keempat Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima namanya Sefatia, anak dari Abital. Yang keenam Yitream, anak dari Eglah. Di sini saja kita sudah ketemu 6 istri Daud. Lanjut ke bab 5. Bab 5. Lihat ke ayat 13. 2 Samuel bab 5, lihat ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa selir dan istri dari Yerusalem. Sudah jelas kan? Istrinya banyak dan kemudian masih ada selir-selirnya juga. Sekarang baru pindah ke 2 Samuel bab 11. Daud ngelihat Batsheba. Enggak sengaja ngelihatnya ya, bukan karena ngintip. Nah, tapi sedang dia berjalan-jalan di atas atap istana, tampak kepadanya, dia ngelihat ada perempuan mandi. Lalu dia ambil perempuan itu, tidur dengan dia. Mula-mula Daud berusaha menutupi aib dengan menyuruh suami perempuan itu pulang. Tapi kemudian pada akhirnya Daud membunuh suami dari perempuan itu, ya, dan mengambil Batsheba menjadi istrinya. Istri sudah banyak, selir ada banyak. Kalau mau bisa nambah lagi raja. Tetapi yang dilakukan Daud itu kan payah. Istri dari seorang prajuritnya itu dia ambil dan kemudian suaminya dia bunuh. Nah, sekarang lihat ke bab 12. 2 Raja bab 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Nathan datang kepada Daud dan bercerita. Lihat ceritanya. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya, makan dari makanannya yang sedikit,
minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Ceritanya sederhana sekali. Bapak Ibu amati tidak contoh tokoh yang ada di dalam cerita itu. Cerita yang disampaikan oleh Nathan. Nathan kan datang kepada Daud. Lalu Nathan bercerita. Tokohnya siapa saja dalam cerita ini? Hanya orang kaya, orang miskin. Dombanya nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Jadi tokoh. Hanya 2 orang. Ya. Alur ceritanya gampang sekali kan? Alurnya gampang sekali. Nah, kemudian perhatikan sekarang ayat 5. Daud mendengar cerita ini kan? Ayat 5. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu. Orang itu yang mana? Daud marah kepada siapa? Kepada orang kaya. Kenapa kok Daud marah? Enggak disebut di dalam teks. Bapak Ibu yang harus berpikir. Dia punya banyak. Punya banyak, dia orang kaya. Ada tamu, ngambil 1 anak domba saja nggak mau, malah ngambil milik orang miskin itu. Padahal orang miskin itu cuma punya 1. Nah, Daud memperhatikan tokoh-tokohnya kan ya, dan dia melibatkan emosinya ketika mendengar, maka dia sangat marah. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Di dalam cerita Nathan tadi nggak ada kan kata belas kasihan. Tapi Daud melihat yang dilakukan oleh orang itu, lalu mengatakan orang itu tidak punya belas kasihan. Maka orang itu harus menanggung 2 hukuman. 1, mati, tapi sebelum mati bayar dulu 4 kali lipat. Nah, kemudian Daud menjadi pendengar cerita yang baik kan. Nah, Bapak Ibu nanti ketika belajar tentang membaca cerita, Bapak Ibu pelajari ini cara Daud mendengarkan. Jadi Daud mendengar cerita, dia memperhatikan tokoh-tokohnya kan. Yang menarik perhatian Daud itu tokoh yang pertama, tokoh orang kaya. Orang kaya itu menurut Daud tidak berbelas kasihan karena apa? Punya begitu banyak kambing domba, cuma ngambil 1 saja nggak mau, malah justru mengambil milik orang lain, orang miskin yang cuma punya 1. Lihat marahnya Daud. Harus mati, dan sebelum mati ganti rugi dulu. Padahal ini kan cuma cerita. Nah, kemudian ayat 7. Kemudian Nathan berkata, kata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jadi orang itu yang mana dalam cerita tadi? Orang kaya yang tidak mengenal belas kasihan. Itu Nathan mengatakan, kamu orangnya. Daud yang tadinya marah, orang itu harus mati, orang itu harus mengganti kerugian. Begitu Nathan mengatakan, engkaulah orang itu, kira-kira Daud akan berubah jadi bagaimana? Dari yang tadinya marah, malu sekarang. Dari tadinya yang menyala-nyala marahnya, nah sekarang tertunduk malu.
Loh kok bisa Daud dituduh menjadi orang itu? Ini nggak enak omongnya ini ya. Orang kaya itu menggambarkan siapa? Daud kan ya. Orang miskin itu menggambarkan siapa? Uria kan ya. Ini yang nggak enak. Domba itu menggambarkan siapa? Itu yang saya bilang. Domba punya si miskin itu sama dengan istri dari Uria. Kambing domba banyak, itu istri-istri Daud. Yang ini abaikan dulu aja, jangan dipikirin yang ini ya. Tapi yang diperhatikan tadi, cara Daud mendengarkan dan mengambil pelajaran. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Silahkan ke Injil Lukas, bab 10. Cerita yang sudah sangat dihafal, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk menempatkan cerita itu pada tempatnya. Ya, semua sudah hafal kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Bab 10 mulai dari ayat 25 ya. Lalu berdirilah Yesus, seorang ahli Taurat, untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Kalau aku mau memperoleh hidup yang kekal, apa yang harus aku perbuat? Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, kita perhatikan dulu diskusi antara Yesus dengan ahli Taurat ini. Kalau orang mau memperoleh hidup kekal, apa yang harus dilakukan? Mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu yang tertulis di dalam hukum Taurat, dan kemudian Yesus membenarkan itu. Kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, maka kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Lalu, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan, benar begitu. Lakukan, maka kamu akan hidup. Tapi lihat ayat 29. Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Nah, kalau Bapak Ibu, anak-anak sekarang ditanya, siapakah sesamaku? Gitu, jawabannya gimana? Sesamaku adalah, buat definisi, gitu kan? Tapi Yesus tidak membuat definisi. Yesus menjawab pertanyaan tentang siapakah sesamaku manusia dengan bercerita. Lihat ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan seterusnya. Nah, kemudian di akhir cerita ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah dari antara ketiga orang? Ya, tiga orang itu siapa aja sih? Imam, Lewi, orang Samaria kan? Jawabannya kan jelas. Harusnya. Siapakah di antara ketiga orang ini menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun? A. Imam, B. Lewi, C. Orang Samaria. Harusnya jawabnya gimana? Samaria. Harusnya jawabannya C. Orang Samaria gitu kan? Tapi ini kan yang ditanya ahli Taurat. Nggak mau nyebut orang Samaria. Maka dia mengatakan,
Orang yang telah Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dari antara 3 orang tadi yang menunjukkan belas kasihan siapa? Orang Samaria. ya, Nah, ahli Taurat ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh setiap tokoh, lalu mengambil pelajaran. Ya, orang Lewi dan imam itu cuma ngelihat terus lewat. Tapi orang Samaria melihat, hati tergerak oleh belas kasihan lalu memberikan pertolongan sampai selesai. Dari situ ahli Taurat mengatakan orang Samaria itu adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu, Daud tadi mengatakan orang itu harus mati karena tidak mengenal belas kasihan. Orang ini ahli Taurat mengatakan orang Samaria itu dalam cerita ini adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang mengalami perampokan tadi. Nah, kalau membaca cerita, Bapak Ibu ingat saja 2 cerita ini ya. Jadi teknik membaca cerita itu ada di dalam 2 cerita. Nabi Nathan bicara kepada Daud pakai cerita. Yesus bicara kepada ahli Taurat dengan menggunakan cerita. Lalu baik Nathan maupun Yesus melemparkan cerita itu begitu saja. Yang ambil pelajaran, yang menangkap pesan, ya ini kalau di dalam kisah Daud yang mengambil pesan. Kemudian kalau di pemerang Samaria yang murah hati, ahli Taurat itu yang mengambil pesan dari pengajaran itu. Tunggu dulu, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau kita membaca Injil, itu Tuhan Yesus sering bercerita, gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus menjadi materi cerita oleh Markus, Matius, Lukas maupun Yohanes. Jadi kalau membaca Injil, Bapak-bapak kita akan menemukan Injil bercerita tentang Yesus. Tetapi dalam cerita tentang Yesus itu, Yesus juga bercerita. Orang Samaria yang murah hati, anak yang hilang dan seterusnya, itu Tuhan Yesus bercerita. Jadi, lebih lanjut dalam Injil, Yesus menjadi orang yang bercerita, dia juga menjadi pribadi yang diceritakan. Dalam kisah Nathan tadi, sama, Nathan dan Daud tokoh cerita di situ. Tetapi kemudian Daud bercerita. Nah, itu tadi yang kemudian saya sampaikan, begitu banyak bagian dalam Alkitab ini yang berupa cerita. Nah, kemudian bagaimana membaca cerita lebih lanjut? Tunggu dulu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu apa enggak? Kalau ada yang perlu. Cerita dengan perumpamaan tuh ada bedanya nggak Pak? Salah satu bentuk perumpamaan itu disampaikan dengan bercerita, dengan cerita. Tapi tidak semua perumpamaan itu berupa cerita. Misalnya perumpamaan tentang orang Samaria, ini perumpamaan. Kemudian anak yang hilang, domba yang hilang, itu kan cerita, perumpamaan, tapi berupa cerita. Tapi kalau kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, cerita atau bukan? Bukan cerita. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Seumpama ini benih yang ditaburkan di ladang, lalu habis itu dia tumbuh. Kapan tumbuh pada nggak ngerti, tahu-tahu muncul.
Kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di ladang, ditemukan dan seterusnya. Nggak bisa itu disebut sebagai cerita. Ya, tapi ada perumpamaan yang berupa cerita. Perhatikan saja, ada tokoh-tokohnya, ada alur ceritanya. Nah, kita ketemu dengan cerita. Itu. Nah, sekarang begini. Kalau membaca cerita, coba kita rinci lagi. Bapak Ibu pernah nggak membuat apa nyebutnya? Entah dulu, entah kapan, membuat ringkasan cerita. Dulu belajar sastra Indonesia, Pak. Iya. Dalam pelajaran sastra ada tugas membaca novel apa? Apresiasi novel atau apresiasi cerita. Roman. Pernah, Pak. Dalam apresiasi cerita, disuruh cerita tentang tokoh-tokohnya apa? Iya. Terus apa yang diapresiasi kalau nggak cerita tentang tokoh-tokoh? Nah, begini, pesan dari setiap cerita, pesannya ya, itu tersembunyi dalam tokoh-tokoh. Ada tokoh baik, ada tokoh yang tidak baik. Untuk mengatakan tokoh ini baik, tokoh ini tidak baik, caranya bagaimana? Nah, sebenarnya sederhana saja. Bapak Ibu pernah nggak mengatakan orang ini baik? Kalau Bapak Ibu bisa mengatakan orang ini baik, orang ini rendah hati, misalnya gitu ya. Kok bisa mengatakan begitu dari mana? Melihat tingkah lakunya. Dari tingkah laku. Saya melihat apa yang dilakukan, tapi juga saya mendengar apa yang dia katakan. Bapak Ibu bisa orang, pasti syaratnya itu. Mendengar apa yang dikatakan, melihat apa yang dilakukan. Pernah salah orang, salah memahami orang, ya biasa saja. Apalagi cuma kenal di Facebook. Banyak orang yang salah mengenal beneran. Tapi orang kenal sesama dengan memperhatikan itu tadi yang dilakukan dan yang dikatakan. Tanpa memperhatikan itu nggak mungkin. Jauh mengatakan orang itu tidak mengenal belas kasihan. Karena melihat apa yang dilakukan orang kaya itu. Sementara ahli Taurat tadi mengatakan orang Samaria itu menunjukkan belas kasihan. Kenapa? Dia melihat yang dilakukan oleh tokoh orang Samaria. Jadi pesan dari sebuah cerita itu tersembunyi dalam tokoh-tokohnya dan kita perlu perhatikan tokoh ini berkata apa kepada siapa, tokoh yang sama melakukan apa kepada siapa, amati semua. Lalu kita akan tahu tokoh yang baik kita sebutnya apa? Contoh atau teladan. Sedangkan tokoh-tokoh yang menunjukkan perilaku, kata-kata yang negatif, kita mengatakan itu contoh negatif. Bapak Ibu boleh periksa tidak ada yang semua tahu cerita-cerita rakyat. Cerita rakyat. Yang diingat cerita rakyat apa? Malun Kumbang terus. Amati semua cerita rakyat. Serah mau cerita yang mana. Pasti akan ketemu tokoh utama. Lalu tokoh itu menunjukkan sikap yang positif atau negatif. Lalu di situ jadi pelajaran. Cerita rakyat. Dan cerita-cerita justru diceritakan terus-menerus karena menyampaikan pengajaran yang berupa pesan-pesan seperti itu tadi. Misalnya begini, ada satu masyarakat itu yang biasa melakukan incest. Kakak dan adiknya melakukan perkawinan begitu. Dan itu dianggap biasa. Sampai kemudian orang mengatakan itu salah.
Bagaimana cara menegurnya di zaman dulu? Cerita. Karena buku saya nggak mau sebut nanti disalahkan. Tapi dari cerita-cerita rakyat kita justru akan tahu. Yang paling gampang, saya sebut kepada Bapak Ibu, amati. Kalau cerita dari Jawa, mau Jawa Barat, mau Jawa Tengah, perhatikan peran lelembut itu. Peran roh-roh halus, ada atau enggak? Cerita rakyat apa yang menyebutkan peran makhluk yang enggak kelihatan? Bapak Ibu sebut saja, mau loro jonggrang, mau sangkuriang. Memang kalau bawang merah, bukan yang keong mas, Andung Bondowoso, timun mas, tahu timun mas? Ada tokoh yang nggak kelihatan kan? Itu memang cerminan masyarakat yang ada di pulau ini, yang dalam banyak hal dari zaman dulu dan sampai sekarang memberi tempat kepada makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Bapak Ibu pergi ke tempat yang lain, cerita-cerita rakyat juga memperhatikan soal-soal yang berkaitan dengan situasi tempat itu. Tapi kalau kita amati lebih jauh, cerita-cerita itu disampaikan untuk menyampaikan pengajaran dan pesan serta pengajaran itu tersembunyi dalam tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Untuk mengerti pesan atau pengajarannya, perhatikan yang dilakukan, perhatikan apa yang dikatakan. Lalu kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, nggak usah kebanyakan teori. Oh ya, ini teori ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan mengira ini teori saya. Bapak Ibu, kalau nyari buku yang berkaitan dengan yang saya omongkan ini, boleh cari tentang analisis naratif. Namanya jadi sulit kan? Jadi model pembacaan Alkitab dengan menggunakan teori narasi. Teorinya bisa panjang sekali, tapi saya sampaikan dengan cara begini saja. Nah, nyatanya cara berpikir dengan cerita itu paling sesuai dengan masyarakat di Indonesia. Saya nggak buat survei, tapi jelas kelihatan mana yang lebih senang, lebih banyak orang mendengarkan cerita atau debat. Bapak Ibu tahan mendengar debat itu berapa lama? Tahan membaca artikel berapa lama? Tahan mendengar cerita berapa lama? Kalau orang nonton wayang, itu bisa dalam satu malam berapa jam? Bisa 6 jam duduk dengerin cerita. Kalau duduk bercerita bisa lama juga kan ya? Kalau gosip itu maksimal berapa jam? Nah, itu kan sama, itu bercerita. Walaupun kemudian nggak dilanjutkan ya. Kalau dilanjutkan harusnya dari orang yang saya gosipkan ini, saya belajar A, B, C, D gitu. Nah sekarang kita ambil contoh lagi cerita, mulai yang gampang. Bapak Ibu mau cerita yang mana dulu? Cerita yang baik cerita tentang Tuhan Yesus maupun cerita yang disampaikan Tuhan Yesus. Boleh pilih ya? Mau cerita yang mana? Ya, orang yang mengatakan begitu, jangan-jangan hanya tahu satu jenis kebenaran. Dan Bapak Ibu, selama ada di dunia, nggak mungkin Bapak Ibu hanya bisa hidup hanya dengan satu kebenaran. Fiksi dianggapnya nggak benar. Jadi yang benar yang apa? Lawannya fiksi apa? Realita, fakta, termasuk historis. Coba Bapak Ibu hitung, perhatikan apa yang ini kebenaran historis apa yang
berpengaruh untuk kehidupan Bapak Ibu? Yang berpengaruh, hasil pemilu, ya mungkin. Tapi manusia nggak bisa hanya hidup dengan satu jenis kebenaran. Dan orang juga tidak bisa kemudian hanya menggunakan apa menyebutnya ya. Ini logis apa enggak logis? Ini ilmiah apa enggak? Enggak cukup. Kalau nggak percaya, coba pas ngelayat gitu ya. Dan kalau ada yang mau ikut saya ngelayat nggak apa-apa ke Bintaro ya. Lu temuin orang. Ibu nangis, suami ibu meninggal. Ibu mau nangis berapa lama? Seminggu. Bener, Bu. Saya kasih tahu ya, saya nggak bohong. Ibu boleh nangis seminggu, tapi suami ibu tidak akan hidup lagi. Bener nggak? Bener, coba ngomong gitu. Kalau kita bicara tentang kebenaran, yang saya omongkan ini tadi ilmiah, benar. Orang yang mati itu adalah orang yang fungsi alat tubuhnya sudah berhenti, gitu kan ya. Dan itu tidak mungkin bisa difungsikan kembali dengan tangisan. Gimana caranya? Tidak bisa. Tapi ketika kita datang kepada orang yang meninggal, apakah kita ngomong soal historis? Apakah kita ngomong soal ilmiah? Enggak. Tapi kita akan bicara soal yang lain. Kalau namanya empati itu termasuk kebenaran apa? Berempati. Saya bisa merasakan kesedihan orang ini karena mengalami begini-begini. Itu bukan soal historis, bukan soal ilmiah, kan? Tapi soal moral, soal etika. Bisa orang bicara ilmiah tapi nggak punya etika. Jelas kan? Ngomongnya ilmiah, historis, tapi ngomongnya saja tidak punya etika. Kata fiksi seringkali kemudian dimengerti sebagai sama dengan bohong. Tidak sesuai dengan realita, maka disebut bohong. Nah, itu yang saya sebut, orang itu hanya tahu satu jenis kebenaran kalau begitu. Padahal dalam kehidupan, kita tidak hanya kenal satu jenis kebenaran. Yang terutama berpengaruh dalam kehidupan kita justru kebenaran moral. Dan kebenaran moral itu seringkali disembunyikan, disampaikan dalam cerita-cerita rakyat yang secara ilmiah nggak bisa diterima, yang secara historis nggak bisa diterima. Tapi kebenaran moral justru disampaikan di dalamnya. Dan kenapa pakai cerita? Cerita itu bicara kepada otak, tapi juga bicara kepada hati. Itu justru kekuatan cerita. Jadi kalau hanya mendengar kata fiksi, terus disama dengan fiksi itu cuma sama dengan bohong, ya itu berarti orang itu nggak ngerti kebenaran yang lain. Kebenaran historis yang dia pahami nggak seberapa, jadi seolah-olah dia memegang semua kebenaran. Ya, begitu. Tapi ada juga yang ada dalam kehidupan, disampaikan dalam cerita, lalu dikira itu bohong, nggak mungkin. Masih ketemu orang narsis apa enggak? Masih ketemu orang narsis? Orang narsis sekarang bagaimana? Mengagumi dirinya sampai seperti itu kan ya. Ingin lihatin aja, saya senang memperhatikan orang foto walaupun saya nggak gitu senang di foto. Kalau orang habis foto terus ngapain? Foto aja dilihat-lihat kan. Senyum-senyum. Kalau fotonya bagus. Kalau fotonya nggak bagus, hapus. Kalau fotonya bagus, lihatin sambil senyum-senyum. Saya tidak akan menyalahkan, saya tidak akan menghina, tidak akan mengejek. Enggak. Tapi kan begitu yang terjadi. Mengagumi diri sendiri disebut narsis. Kata narsis itu dari mana? Dari seorang tokoh mitologi Yunani yang bernama Narkisos. Mau bilang itu fiksi, bohong. Yang diceritakan itu cerminan yang ada dalam kehidupan manusia atau ada dalam kehidupan manusia tapi disampaikan dalam rupa cerita. Terus dikira itu fiksi, itu bohong.
Pernah melihat ibu yang jatuh cinta kepada anaknya sendiri? Ibu jatuh cinta kepada anaknya sendiri. Benar apa enggak? Salah. Kalau kalimatnya saya ubah, seorang ibu tidak akan jatuh cinta kepada anaknya sendiri setampan apapun anaknya itu. Benar apa enggak? Benar. Ya. Jadi cerita Sang Kuryang itu benar apa salah? Cerita Sang Kuryang itu kan memberikan pelajaran tentang itu kan. Seorang ibu tidak akan jatuh cinta kepada anaknya sendiri, setampan apapun dia. Mau membaca Sang Kuryang secara historis, mau dicari kapan juga nggak akan ketemu. Tahun berapa Sang Kuryang nendang perahu, nggak akan ada yang nemu kapan. Tapi kebenaran moral itu yang mau disampaikan. Cinta itu bisa membuat orang melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Membuat orang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Benar kan? Pernah merasakan kekuatan cinta? Dulu, Pak. Sang Kuryang karena cintanya kepada yang Dayang Sumbi bisa membuat danau di satu malam kan. Wah, cintanya orang Jawa Tengah lebih hebat lagi. Semalam buat candi. Sebenarnya cukup waktunya ya. Toro Jonggrang aja yang nakal. Tapi dalam cerita itu, lihat, kalimatnya saya buat begini. Seorang perempuan tidak akan mau menikah dengan laki-laki yang sudah membunuh bapaknya. Benar apa salah? Sikap seperti itu benar apa salah? Tidak mau menikah dengan orang yang sudah membunuh bapaknya. Kalau sampai perempuan ini mau menikah dengan orang yang sudah membunuh bapaknya, artinya apa? Dia menyetujui pembunuhan bapaknya. Dia bersahabat dengan musuh bapaknya. Itu sama cerita tentang 1000 candi itu. Tapi saya sampaikan sudah dalam wujud pesan. Ya, begitu, Pak. Jadi jangan terjebak hanya memilih ini fiksi atau bukan fiksi. Seolah-olah fiksi itu salah, bohong, nggak bisa diterima. Makanya saya tidak akan masuk dalam pilihan kayak gitu karena nomor satu harus diklarifikasi dulu hal-hal yang menyangkut apa maksudnya fiksi, apa maksudnya cerita. Ya, begitu, Pak. Ya, sekarang pilih cerita yang mana? Belum pilih kan tadi ceritanya, Pak. Yang gampang dulu ya. Jangan yang susah-susah dulu nanti bingung. Sekarang lihat ini anak yang hilang. Bab 15. Bab 15 mulai dari ayat 11 ya. Sudah ketemu? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepada dia.
Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau diperhatikan alur ceritanya, jalan ceritanya, bisa pendek, bisa panjang ya. Tapi cukup kita melihat si bungsu meminta bagiannya, lalu menjualnya. Ya, habis itu dia pergi ke tempat yang jauh dan berfoya-foya sampai uangnya habis. Untuk bertahan hidup, ia menjadi penjaga babi, dan pada waktu itulah dia sadar tentang keadaannya. Lalu dia pulang, dan ketika pulang dia disambut sebagai anak yang sudah mati tapi hidup lagi, gitu kan. Jalan ceritanya begitu, gampang saja mengingatnya. Nah, kemudian coba sekarang kita baca dengan memperhatikan, dengan menggunakan ini imajinasi. Jadi gunakan kemampuan untuk berimajinasi. Enggak usah komplain ya. Harusnya bapaknya begini-begini. Enggak perlu. Misalnya ada diskusi. Ini sebenarnya warisan atau hibah? Jadi yang diterima oleh si bungsu ini sebenarnya warisan atau hibah? Itu malah yang diomongkan sampai kemudian ujungnya apa? Yang satu mengatakan, oh ini warisan, enggak, ini hibah, bapaknya masih hidup kok. Enggak usah dipikirkan yang begitu. Tapi lihat, anak bungsu ini minta bagian dari harta milik bapaknya yang menjadi haknya. Nah, habis itu dia menjual seluruh bagiannya. Menjual seluruh bagiannya. Duitnya banyak dong. Kebayang nggak duit banyak di zaman itu tuh kayak apa? Habis jual tanah, jual ternak gitu ya. Duitnya banyak. Membayangkan duit banyak itu loh kayak apa? Nggak mungkin ini kasih apa itu cek, enggak. Koin bisa jadi di zaman perjanjian baru sudah banyak koin. Bisa jadi juga dalam rupa emas atau perak, tapi nggak mungkin uang kertas. Nah terus seberapa banyak? Kebayang nggak? Satu karung. Nah, kalau satu karung isinya koin atau emas, berat. Sehingga kalau kemudian dikatakan si anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh, nggak mungkin dong perginya jalan kaki. Bawa duit banyak, berat, jalan kaki. Itu menyiksa diri. Terus naik apa kalau nggak jalan kaki?
Ya, bisa dengan kereta, bisa dengan kuda, tapi nggak mungkin jalan kaki. Ini anak orang kaya ya. Orang kaya zaman dulu itu tandanya gampang. Nggak ngomongin bajunya saja, tapi juga ngomongin fisiknya. Orang kaya itu stok makanannya banyak. Kalau stok makanannya banyak, dampaknya ke badan bagaimana? Ya begitu. Dulu ya. Sekarang nggak bisa itu dijadikan ukuran. Jadi orang ini, anak bungsu ini pasti badannya ya banyak lemaknya lah. Bukan kurus. Nggak mungkin orang kaya di zaman dulu kurus. Karena makanannya banyak. Dan yang menjadi perhatian, nanti lihat. Di rumah bapakku, banyak orang-orang upahan yang berlimpah-limpah makanannya. Yaitu orang kaya di zaman dulu. Stok makanan banyak, semua yang ada di dalam rumahnya bisa dapat makan. Jadi bungsu ini pergi dengan badan yang segar, dengan kendaraan, dengan pakaian yang bagus. Nah, kemudian lihat di negeri yang jauh itu. Tunggu, ini negeri jauhnya bukan kota orang Yahudi nih kayaknya ya. Kenapa? Ada babinya. Ke negeri yang jauh lalu berfoya-foya di sana. Nah, ini nggak usah dibayang-bayangkan kalau ini ya. Berfoya-foya orang zaman dulu itu apa? Di Alkitab kayaknya ada kata judi nggak di Alkitab? Di Alkitab ada kata judi. Nah, saya belum pernah nyari. Mabuk iya. Pelacuran iya. Dan pelacuran agak mengerikan soalnya. Nah, itu sampai diingatkan betul. Guru-guru di zaman dulu itu sampai ngingetin anak-anak muda. Hati-hati ya. Jangan sampai kamu jatuh ke tangan perempuan jalan. Kamu kerja keras, duitmu dihabiskan, lalu habis itu badanmu bisa sakit. Penyakit yang berurusan dengan soal pelacuran sudah ada di zaman dulu kalau baca kitab Amsal. Nah, kalau urusannya dengan itu, kalau berfoya-foya. Nah, kemudian ayat 14. Semua uangnya sudah dihabiskan, dan sementara itu di negeri tempat dia tinggal timbul kelaparan. Nah, dia melarat, negeri itu ditimpa kelaparan. Dia harus bertahan hidup. Ayat 15. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya kepada warga negeri itu. Datang ke rumah seseorang, nyari kerjanya. Lalu orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Menjaga babinya. Nah, kemudian lihat ayat 16. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Laparnya level berapa? Ampas yang jadi makanan babi. Jadi dia melihat babi makan. Pernah melihat babi makan? Pernah melihat babi malas makan? Nggak ada babi malas makan. Babi malas makan itu jangan-jangan sakit babinya. Babi kalau makan ramai sekali kan suaranya itu. Babi nggak pernah malas makan. Rakus. Bayangkan anak bungsu ini menjaga babi. Dia lapar, dia ngelihat babi makan ampas. Dan orang ini pengen join sama babi, gitu ya, ikut makan. Tapi nggak ada yang kasih. Nah, saat itulah dia ingat, ayat 17, bahwa di rumah bapaknya itu banyak orang upahan dan mereka semua berlimpah-limpah makanannya. Tapi kemudian di sini aku mati kelaparan. Bapak Ibu, mana yang lebih beruntung dalam situasi ini? Babi atau orang tadi? Babi atau anak bungsu? Nggak usah dilanjutin. Nanti kan babi dipotong. Iya, itu urusan nanti. Tapi dalam urusan makanan ini,
babi aja sudah lebih beruntung daripada anak bungsu tadi. Bayangkan dari anak orang kaya sekali sampai menjadi orang yang levelnya di bawah babi kalau begitu ya. Nah, kemudian lihat, sementara dia masih di kandang babi itu ya, bersama babi-babi itu, dia ingat bapaknya, dia ingat anak buah bapaknya, lalu dia berencana. Ayat 18 dan 19 itu rencananya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan saja. Nah, anak ini sudah berencana, dia mau pulang. Mau pergi ke rumah bapaknya. Tujuannya untuk apa? Hanya supaya dia bisa makan. Dia mengatakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, aku ke sini dan jadikan aku seorang upahan. Tujuannya apa? Ya supaya aku bisa makan. Nah, terus ayat 20. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Sekarang pertanyaannya, pulang tadi naik kendaraan kan ya? Waktu berangkat tadi. Nah, ketika pulang, enggak mungkin naik kendaraan. Bajunya masih bagus? Enggak, sudah jelek, compang-camping. Baunya, waktu berangkat itu pasti bau minyak wangi. Di zaman dulu sudah ada minyak wangi ya. Orang kaya mengenakan minyak wangi. Akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya, bau apa sekarang? Campur keringat dan jalan kaki. Kebayang nggak bau babi campur keringat manusia itu kayak apa? Kombinasinya pasti bikin muntah gitu kan ya. Nah, kemudian rambutnya panjang apa pendek? Pasti panjang gitu ya. Kenapa? Ya, jangankan buat cukur, buat makan aja nggak ada. Badannya kurus apa gemuk? Udah pasti kurus ya. Jadi dirumuskan. Ketika anak bungsu ini pulang, dia jalan kaki, bajunya compang-camping, badannya bau babi campur keringat, badannya kurus, rambutnya panjang, brewokan gitu ya. Nah, terus situasinya kayak gitu ketika pulang. Dan melihat ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, perhatikan bapaknya ini. Bapaknya masih bisa mengenali. Waktu berangkat keadaannya seperti itu, waktu pulang keadaannya begitu, tapi bapaknya masih mengenali. Ini luar biasa pasti bapaknya. Masih jauh anak itu, tetapi bapaknya sudah melihat. Yang kemudian timbul di dalam hati bapaknya, itu bukan kesalahan anak ini, tetapi yang timbul adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Terus bapaknya itu berlari. Bapaknya yang berlari. Itu waktu itu pakai celana panjang atau celana pendek bapaknya? Kalau orang di zaman kuno bajunya apa? Pakai gamis kan, pakai jubah kan. Nah, kalau bapaknya lari, berarti larinya gimana? Nah, kalau pakai celana panjang atau celana pendek, lari tinggal lari saja. Tapi kalau pakai jubah, harus diangkat. Angkatnya seberapa tingginya, Bu? Jangan tinggi-tinggi. Terus menemui dia, terus merangkul dan menciumnya, padahal anaknya tadi gimana? Iya, sudah. Pasti ketika dipeluk beda gitu ya. Waktu dia dulu berangkat dipeluk masih banyak dagingnya gitu. Kalau sekarang dia peluk,
Oh, tinggal tulang doang. Nah, kan bapaknya merangkul dan mencium kan? Dan perhatikan, kalau kita menggunakan imajinasi, lihat kita bisa melihat anak itu pasti bau lah. Kalau bapaknya merangkul anaknya yang keringetan plus bau tadi, luar biasa kan bapaknya. Nah, kemudian lihat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, kemudian kayaknya bapaknya nggak mau mendengar anaknya ngomong lebih lanjut. Ayat 22. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Kalau Bapak Ibu amati di dalam cerita ini, bapaknya itu nggak pernah ngomong sama anaknya ya. Si ayah, bapaknya, itu kan nggak ngomong apa-apa kepada si bungsu. Ya kan? Tapi malah ngomong kepada siapa? Ngomong kepada hamba-hambanya. Apa yang harus disiapkan? Jubah, cincin, sepatu. Dia pulang pengen jadi orang upahan kan? Dia pulang pengen jadi orang yang bekerja, dapat upah, dapat makanan. Tapi tunggu dulu, jubah, cincin, sepatu. Ini kostum orang upahan, kostum orang yang bekerja di ladang atau bukan? Sudah pasti bukan. Ini kostum juragan. Mana ada orang kerja di sawah atau di ladang pakai cincin. Terus pakai jubah. Ya, pakai sepatu. Apalagi. Jadi bapak itu dengan minta hamba-hambanya menyediakan jubah, cincin, sepatu, dengan cara seperti itu bapaknya itu tetap memperlakukan dia sebagai anak. Dan kemudian bapaknya itu mengungkapkan kegembiraan. Ambil anak lembu yang gemuk, sembelih, mari kita makan dan bersuka cita. Kenapa? Kenapa bersuka cita? Anakku ini telah mati, kini hidup lagi. Ya, anakku ini hilang dan ditemukan kembali. Bapaknya senang sekali karena anaknya itu pulang. Nah, kesenangannya, kegembiraannya diungkapkan dengan ini membuat ini pesta. Ini Pak ada organ tunggalnya enggak coba lihat. Ayat 25. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun dia menjawab ayahnya, Bapak Ibu amati kata-kata si sulung. Lihatlah. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Nah, ini anak sulung pulang dari ladang. Anak orang kaya masih pergi ke ladang juga. Nah, kemudian pulang dekat rumah dengar suara musik. Ramai sekali ini pasti.
Nah, kemudian belum mau masuk, tapi panggil seorang hamba. Lalu hamba itu mengatakan, bapakmu buat pesta untuk adikmu yang pulang. Nah, si sulung tidak bisa menerima keputusan tindakan bapaknya. Kenapa? Bapak Ibu amati, konsentrasi si sulung kemana? Lihat ke ayat 30. Di dalam pandangan anak sulung, si bungsu itu telah menghabiskan harta bapak dengan pelacur-pelacur. Itu yang jadi konsentrasi si sulung ketika melihat adiknya. Tapi dalam pemahaman bapaknya, yang menjadi lebih penting adalah anaknya, bukan hartanya. Anaknya mati, sekarang hidup lagi. Anaknya hilang dan ditemukan lagi. Nah, Bapak Ibu, saya membagikan ini cerita atau cara yang selama ini saya lakukan kalau membaca cerita ini. Membaca cerita dengan menggunakan imajinasi. Dan benar-benar digunakan imajinasinya ya. Tapi imajinasi yang dimaksudkan ini bukan fantasi. Jadi maksud saya begini, kalau kita menggunakan imajinasi, itu masih ada logika, logis. Dan kemudian ada dasarnya di dalam hal kita. Kalau tadi saya mengatakan misalnya anak sulung, anak bungsu itu ketika pulang badannya kurus apa gemuk, ketika berangkat kurus apa gemuk, jelas logikanya kan. Makan aja susah, nasibnya aja lebih malang daripada babi, nggak mungkin dia masih gemuk. Ketika dia pulang, jalan kaki atau naik kendaraan, logis kan untuk mengatakan jalan kaki, nggak punya uang. Bau pasti bau. Nah, dengan memperhatikan itu, malah kita bisa melihat lebih terang bagaimana bapaknya tadi. Lari, kemudian merangkul, mencium dia. Dia sudah nggak peduli dengan bau, tapi yang dia peduli adalah anaknya mati, sekarang hidup lagi. Jadi kalau membuat atau membaca dengan imajinasi, begitu maksudnya. Jadi akan ada logika, masih logis, dan kemudian ada dasarnya di dalam teks. Yang nggak ada dasarnya di dalam teks itu misalnya, ini dari tadi kan nggak ada ibunya kan ya? Nggak ada ibunya. Nggak perlu kemudian menambahkan si ibu hanya menangis di dapur. Setelah ayah suaminya masuk, ibu itu keluar memeluk si sulung, lalu mengajak dia masuk, tapi cuma ke dapur. Nggak ada di teks, jangan ditambahkan. Dan kalau nggak hati-hati di pendalaman-pendalaman kitab di lingkungan, bisa kayak gini ditambah-tambahkan. Tapi saya menyebutnya yang ekstrim ya, yang orang nggak akan lakukan. Tapi kalau nggak waspada, fantasi masuk, unsur-unsur yang nggak ada di dalam Alkitab malah dimasukkan. Itu yang hati-hati. Misalnya kalau orang yang Samaria yang murah hati tadi, ada yang kemudian mengatakan, perampoknya ternyata masih ada di dekat situ. Terus ketika melihat orang Samaria itu ngurus korban perampokan, si perampok datang dan memberikan kain untuk membalut, memberikan juga anggur untuk menyiram luka. Enggak ada itu di dalam teks, jadi jangan ditambah-tambahkan. Mau pakai logika juga enggak ketemu, pakai dasar ayat juga enggak akan ketemu. Nah, begitu membedakan imajinasi dengan fantasi ketika membaca Alkitab. Bisa memahami membaca dengan imajinasi kan ya? Kalau membacanya kayak gini, Bapak Ibu, ini bisa senang membacanya, dan bisa tersenyum ketika membaca. Kenapa? Saya senang membacanya. Kenapa? Itu melihat si bungsu ngamati babi makan, maka muncul keinginan pengen makan ampas yang menjadi makanan babi. Itu kejadian yang menurut saya yang membuat benar saya tersenyum. Bukan kemudian mempersalahkan, tapi melihat adegan-adegan seperti itu yang bisa membuat kita tersenyum.
Nah, kemudian pesan dari cerita ada di dalam tokoh-tokohnya. Tokohnya ada berapa saja? Perhatikan yang utama saja. Cuman ketemu bapak, kemudian sulung, bungsu. Babi-babinya tadi nggak usah dihitung. Apa yang bisa diteladan dari babi-babi? Nggak usah itu dipikirkan. Nah, kemudian setelah tahu tokoh-tokohnya kan, lihat yang dilakukan oleh si tokoh, dengarkan apa yang dikatakan oleh si tokoh. Dari situ kemudian kita bisa ambil simpulan, ambil pesan seperti Daud, seperti ahli Taurat tadi. Mau dari tokoh yang mana? Atau siapa mau mulai dulu? Yang online juga boleh bicara, mau belajar dari. Jadi tokoh yang mana yang Bapak Ibu perhatikan? Lalu ceritakan apa yang dilakukan dan yang dikatakan, lalu ambil pelajaran dari situ. Baik, silakan. Kalau nggak ada buat PR nanti. Anak bungsu, Pak. Siapa? Anak bungsu. Ya, silakan. Ya, dari tokoh anak bungsu itu ketika seseorang gila harta, gila dunia ini bisa melakukan hal yang tidak bagus ya. Salah satu contoh menjual harta, meminta harta pada orang tuanya, dan itu sebenarnya dosa ya, karena belum waktunya sudah diminta, akhirnya kejual semua. Nah, dari situlah si bungsu ini menyadari ternyata ketika saya melakukan kesalahan itu akan menderita. Nah, baiknya si bungsu ini sadar akan keberadaan bapaknya dan tidak malu pulang ke rumah bapaknya. Seperti itu, Pak. Ya, coba yang lain silakan. Harus pakai mikrofon Pak supaya dengar yang lain. Bukan, ini kita proses belajar Pak. Jadi kita tadi kan saya sudah sampaikan teorinya. Nah, sekarang kita lanjut dengan mempraktekannya. Jadi kita ikuti aja prosesnya. Ketika membaca cerita, baca, nikmati, gunakan imajinasi, gitu ya. Habis itu perhatikan tokohnya, lihat yang dilakukan, dengarkan yang dikatakan, lalu ambil pelajaran dari itu. Udah cuman begitu. Loh, malah jadi pada mikir apa? Saya bingung. Ayo, siapa mau bicara? Bukan, karena semua yang online juga perlu dengar, Pak. Bapak itu diskusi Bapak dan dia tahu apa yang selalu lakukan dengan dulu dan kita sadar dan dapat kembali Bapak yang masih akan dan Bapak juga dalam anak Bapak akan sadar sadar yang begitu dulu Pak ya. Yang Bapak kan yang ada di dalam cerita. Bapak kan melihat yang lain kan. Dalam cerita ini saja. Bapak itu menerima anak-anak yang saya berdiskusi bahwa itulah Bapak. Itu tunggu dulu. Tunggu, imajinasi itu membuat yang ada di dalam teks ini menjadi seperti film. Bukan, ini Bapa di surga. Itu bukan imajinasi, Pak. Simpulan. Itu jadi analogi.
Kan bukan imajinasi. Tapi imajinasi itu, Bapak perhatikan tadi, bapaknya lari. Kelihatan nggak lari, Pak? Kalau bapaknya nanti sebentar dia naik pakai jubah, gimana lari? Pasti harus diangkat jubahnya. Itu hasil imajinasi. Di dalam kita melihat. Nah, itu imajinasi. Bukan membandingkan ini bapak ini enggak. Kejauhan. Nah, perhatikan ketika bapaknya menerima anak itu, senangnya kayak apa? Ya kan? Itu jelas bapaknya berulang-ulang mengatakan anakku mati hidup lagi. Dan karena senangnya dia buat apa? Pesta. Nah, begitu saja. Nggak usah yang kejauhan. Kalau yang seperti itu jauhnya, teman-teman yang lain belum tentu nyampe. Gitu. Ya, kan? Ya, saya sudah mengimplementasikan kenyataan yang dengan melihat adanya yang besar dan selama ini dia rasakan bahwa adiknya telah mengalami apa itu betapa dia dan betapa bahwa orang yang sudah bersalah itu diterima dengan baik dan malah diberikan yang bagus-bagus. Ya, kan kelihatan. Kenapa si sulung nggak mau? Kenapa si sulung nggak mau? Susah menerima adik. Yang Bapak sampaikan tadi. Kenapa? Si bungsu tadi yang diperhatikan oleh si sulung apa? Ngambil harta bapaknya, gunakan untuk foya-foya. Sekarang punya. Ya, sampai di situ. Tapi kemudian nanti akan kelihatan begini. Sikap ini bukan soal benar salah ternyata ya. Tapi bisa muncul begitu saja di dalam hati kan. Yang muncul di dalam pikiran si sulung tadi. Bukan irinya. Anak yang bungsu sudah ngambil duit, ngambil harta, menggunakannya untuk ya. Salah kan? Sekarang menerima bapaknya berpikir dengan cara yang berbeda justru menjadi seru karena pertentangan perbedaan sikap antara bapak dengan si sulung tadi. Nah, lanjut dulu. Baik, silahkan siapa lagi, Ibu, Bapak? Online, silakan. Ini jadi pada mikir apa jadi? Saya mengajak membaca dengan cara yang gampang loh. Kurang gampang apa caranya? Ayo. Jadi apa ini? Tambah boleh Pak. Oh, malah nambah Bu Floren. Ya Bu, silakan Bu. Sulung Pak, si sulung Pak. Sulung. Nah, ya di sini si sulung itu menurut imajinasi saya hatinya kemeropok ya Pak ya, mangkel banget pokoknya. Kenapa mangkel banget? Istilahnya dia saja selama bertahun-tahun nggak dapat apa-apa. Ini udah habis pulang pesta. Ya wajar kalau tidak mau masuk. Seperti itu. Makanya ya namanya seorang sudah kecewa, direh-reh bagaimanapun juga, dibujuk apapun juga ya tetap tidak mau. Keras hatinya. Itu Pak. Ada rasa cemburu sih. Cemburu gimana Bu? Lanjut Bu. Ya. Ya, silahkan Bu Rosina. Kalau menurut saya ada cemburunya Pak. Ya, dilanjutkan. Ibu jangan hanya ngomong itu anak sulung itu cemburu, udah gitu doang.
Ya, habis si sulung sudah baik hati di rumah, tapi nggak pernah dipuji atau diapa. Yang kurang ajar malahan disambut dengan tangan terbuka. Sedikit banyak sebagai saudara pasti jealous. Ya, oke. Terus yang lain lagi. Jangan bilang idem, nggak ada idem. Coba Bapak Ibu perhatikan bapaknya tadi. Yang jadi perhatian bapaknya apa? Baik. Anaknya. Hidup kembali. Iya. Yang jadi perhatian anak, bapaknya itu anaknya. Dosa anaknya, pikirin apa enggak? Enggak dipikir. Keadaan fisik sampai baunya tadi saya sebutkan tadi, enggak Tidak. diperhatikan bapaknya. Enggak. Yang ada di dalam hati bapaknya, ketika anak itu pergi dan lama enggak kembali, sudah ini anak ini hilang, anak ini mati. Gitu. Tiba-tiba anaknya muncul di depan rumah. Dan yang kemudian ada adalah senang karena anak ini Masih hidup. pergi gitu loh. Senangnya kayak apa sih kalau tahu anaknya mati terus tapi tiba-tiba hidup lagi? Senangnya kayak apa? Yang itu senangnya bapaknya itu kayak gitu. Dan itu yang menjadi perhatian. Fungsi sulung memperhatikan kelakuan adiknya dulu. Si bapak memperhatikan anaknya sekarang ada. Nah, kemudian kalau belajar dari si bungsu, perhatikan Bapak Ibu si bungsu. Kapan dia sadar dengan kesalahannya? Waktu udah bangkrut. Saat Kapan dia melanjut sadar kesalahannya? Harap. Ada kelaparan. Terus? menyadari kondisinya, Pak. Kondisi ayahnya di rumah. Iya, dan kemudian mulai menjadi sadar kapan tadi? Pada saat tidak bisa Waktu menderita. kelaparan. Kelaparan. Terus habis kelaparan belum membuat dia sadar. Perutnya lapar. Perutnya lapar, ya terus itu kapan itu terjadi tadi? Ketemu sama Dia babi. ada banding dirinya dengan babi-babi Pas itu. babi nggak dikasih, Pak. Tidak seorang pun. Iya. Kan yang ngeliat babi makan kan, jadi Bapak Ibu kalau mau Hati-hati. sadar tentang keadaan, nah si bungsu menyadari keadaan dan berani untuk kembali. Jadi dia mengalami dulu keadaan yang sangat sulit itu ya. Bayangkan dari anak orang yang sangat kaya menjadi penjaga babi. Nah, kita bisa melihat dari si bungsu, dari si sulung, dari bapaknya, banyak yang kita bisa pelajari. Orang yang bertobat itu ngaku kalau dia salah dan berani tanggung konsekuensinya kan ya. Aku tidak layak disebut anak bapak. Jadikan aku rebahan sampai memohon. Konsekuensi kalau aku sudah mengambil bagianku dan menjualnya, berarti aku sudah bukan anak lagi, aku nggak punya warisan lagi. Tidak layak. Jadi Dan sikapnya jelas menunjukkan dia bukan anak yang benar. Maka ya, si bungsu memang sudah berdosa. Dia mengalami pengalaman yang buruk. Pengalaman buruknya membuat dia sadar. Dan kemudian dia berani ngaku salah, berani tanggung konsekuensi atas kesalahannya. Itu kalau belajar dari si bungsu. Bisa bercermin? Saya bisa bercermin dari kejadian ini? Bisa. Kalau cuma diingetin, nggak pernah mau, udah ngalami sendiri, baru tahu rasa, gitu kan ya? kapok. Enggak boleh, itu saya yang bertanya. Jadi Ibu, ini bukan pengajaran saya ngomong saja, tapi saya ngajak Ibu untuk berpikir. Jadi dari tadi saya bertanya, Ibu belajar apa, gitu tadi. Kasih sayang si ayah luar biasa. Biasanya kasih Ibu ya Bu, yang luar biasa ya. Kasih ayah. Nah, tapi ibu nggak disebut di sini Pak, mungkin udah nggak ada. Ibu, ada ibu di belakang ayah. Nah, untuk belajar di rumah, Bapak Ibu ini pelajari
Pilih cerita kalau mau pilih. Mau pilih atau dipilihin? Giliin Pak, PR. PPR. Besok saya datang, selasa depan. Masih yang gampang dulu. Bapak Ibu pelajari masih yang di Lukas saja, yang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dan Lazarus. Lukas 16. Lukas 16. Kemudian yang dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu tolong pelajari yang Perjanjian Lama ini, pelajari Yehuda. Baca Kejadian bab 37, Kejadian 37, 38, Waduh, 44. Makeman Pak. Enggak lah, cuma 3 bab kok. Iya, Kejadian 37, 38. 37, 38, 44. Oh, seru itu. Paling kalau baca 38 nanti nggak berhenti membaca itu. Bapak Ibu pelajari orang yang namanya Yehuda. Ya, begitu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Matur nuwun Pak. Adalah Salam. Terima kasih Terima banyak, kasih. Pak. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. PR-nya jangan lupa. Lukas 16, lalu Kejadian 37, 38, 44. Dibaca dulu nanti, jadi minggu depan udah siap. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Edi. Mari kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kita kasih belajar tentang cerita. Semoga lewat membaca kitab suci dari apa yang khususnya akan dan kami sebagai kami dapat terus kemuliaan kepada Bapa, Pribadi pada permohonan segala lala dan yang segala. Amin. Doakanlah. Doakanlah kami. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.